Mungkin kita sudah sering kali mendengar mengenang kehidupan Nabi. Tapi kali ini yang diminta dari saya berbicara tentang kehidupan keluarga Nabi Muhammad SAW. Saya kira ini bagus. Hanya pertanyaan pertama yang muncul dalam benak saya adalah apakah perlu kita berbicara tentang keluarga Nabi SAW? Kita bisa menjawab perlu, bahkan sangat perlu. Hanya masalah yang muncul lebih jauh, siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi? Wah, ini berbagai pendapat ulama, dari yang sempit sampai yang luas. Nah, dalam konteks uraian kita sekarang ini, saya akan membatasi pembicaraan kita itu pada istri Nabi, anak cucu Nabi, dan Bani Hashim, serta Bani Muttalib, kalau memang kita masih punya waktu untuk menjelaskannya. Yang pertama, istri-istri Nabi. Nabi SAW dinyatakan bahwa beliau memiliki 9 orang istri. Oleh Al-Quran dinamai Ummahatil Mu'minin, ibu kaum beriman. Apa makna ibu kaum beriman? Anda harus hormati dia, karena dia adalah ibu Anda. Anda tidak boleh menikahi mereka setelah Rasul wafat, karena mereka adalah ibu Anda. Itu salah satu makna dari Ummahatil Mu'minin. Nah, Anda harus hormati mereka, karena mereka tidak sama dengan yang lain bila mereka bertakwa. Apa itu tidak sama? Kalau mereka bertakwa, mereka mendapatkan kedudukan yang lebih baik dari yang lain, karena mereka melaksanakan tugas-tugasnya, menemani, mendukung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau mereka berdosa, mereka juga tidak sama dengan orang lain. Mereka mendapat balasan yang buruk juga berlipat ganda. Kita melihat di sini bahwa kalau kita ingin menarik pelajaran, bahwa mestinya seorang istri itu selalu bersama suaminya dan menempatkan dirinya sesuai dengan kedudukan terhormat suaminya. Ummahatil Mukminin, istri-istri Nabi ini dituntut dengan tuntutan yang sedemikian besar, lebih banyak dari tuntunan terhadap istri-istri yang lain, karena beliau adalah istri Rasul. Kita tarik kesimpulan, kalau Anda istri seorang pejabat yang terhormat, jadilah istri yang terhormat. Dari istri-istri Nabi itu, ada yang paling menonjol peranannya, yaitu Khadijah. Beliau seorang wanita karir, dagang, kaya raya. Beliaulah yang memilih dan meminang Nabi Muhammad. Beliau sangat setia. Dan Nabi Muhammad pun amat sangat setia. Sehingga ketika ada di antara istrinya yang berkata, kamu kok masih terus ingat Khadijah? Padahal Tuhan sudah menggantikan buat kamu yang lain, yang lebih cantik, yang lebih menarik. Apa kata Nabi? Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Dia mendukung saya waktu saya lagi butuh dukungan. Dia memberi saya harta sewaktu saya miskin. Dan dia memberi saya anak yang tidak diberikan oleh istri-istri yang lain. Nah, kesetiaan ini tercermin walau Nabi telah memiliki sekian banyak istri, sampai-sampai dalam riwayat waktu Nabi memasuki kota Mekah, memasuki kota Mekah, masuk ke kota Mekah, beliau pergi ke tempat, ke rumah atau bekas rumah yang didiami oleh Khadijah waktu beliau berada di Mekah. Kenangan dan kesetiaannya itu sedemikian besar. Sampai-sampai ada yang bertanya pada Nabi, mengapa kamu mencintai Khadijah lebih besar? Jawabannya perlu kita simak. Jawaban Nabi,
Aku dianugerahi Tuhan cintanya. Jika demikian, cinta adalah anugerah Tuhan. Tuhan berjanji, siapa yang beriman dan beramal soleh, Tuhan akan menganugerahkan kepadanya cinta sehingga dia menjadi mampu dicintai orang sekaligus mampu mencintai orang. Itu rumus untuk mendapatkan cinta dan kesetiaan, yakni beramal soleh dan beriman dan beramal soleh, melaksanakan tuntunan agama, karena cinta itu bersumber dari Tuhan. Itu cinta sejati. Lau anfaq ma fil ardi jami'an ma baina qulubihim. Kalau kamu menafkahkan segala yang ada di bumi ini untuk meraih cinta, untuk menjalin cinta, kamu tidak dapat. Karena cinta yang sejati itu dari Tuhan. Anda dapat membeli, orang berkata, tempat tidur, tapi tidak dapat membeli tidur. Anda dapat membeli wanita yang dijual murahan, atau yang menjual dirinya dengan murah. Tapi Anda tidak dapat membeli cinta. Cinta bersumber dari Allah. Ini yang mungkin sebagian dan dapat kita tarik dari meneladani kehidupan istri-istri Nabi. Sekarang mari kita lihat yang kedua, yang kita anggap ini Sayyidina Ali. Itu keluarga Nabi. Luar biasa tokoh ini. Beliaulah anak kecil pertama. Kalau enggan berkata sebagaimana pendapat sejumlah ulama, orang pertama yang memeluk agama Islam. Walaupun ketika itu beliau belum balik. Beliaulah yang membela Rasul sampai bersedia antara lain tidur di pembaringan beliau waktu Nabi berhijrah, tidur di sana dengan konsekuensi dapat terbunuh. Sosok ini ilmunya sangat dalam. Banyak sekali kata-kata hikmah yang beliau ucapkan. Salah satu yang saya teringat saat ini adalah ucapan beliau yang mungkin perlu kita perhatikan. Apa kata beliau? Ilmu itu banyak. Tapi ilmu yang paling perlu Anda ketahui adalah ilmu yang tidak menjadi baik kerjaan Anda kecuali dengan mengetahuinya. Kita yang di perbankan bisa mendapatkan banyak ilmu. Ilmu ekonomi, ilmu agama, ilmu kedokteran, dan lain-lain sebagainya. Tapi ilmu yang paling perlu kita ketahui adalah ilmu menyangkut perbankan, karena di sana kewajiban kita untuk bekerja. Tanpa ilmu itu, Anda tidak melaksanakan tugas Anda dengan baik. Itu Sayyidina Ali yang ucap. Ketika beliau ditawari jabatan, menarik sekali. Itu ada panitia, setelah Sayyidina Umar gugur, ada panitia mencari siapa pejabat. Maka terpilih dua calon, Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Panitia ini datang kepada Sayyidina Ali. Kami mengusulkan kamu untuk menjadi Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi negara. Tetapi dengan syarat, kamu harus mengikuti Nabi dan Abu Bakar serta Umar. Kata Sayyidina Ali, saya berjanji mengikuti Nabi, tapi tidak Abu Bakar dan Umar. Karena saya khawatir jangan sampai ada persoalan-persoalan baru yang tidak sesuai lagi dengan solusi yang diberikan oleh Abu Bakar dan Umar, maka saya terpaksa memberikan solusi yang lain. Itu jawabannya. Panitia kemudian pergi kepada Sayyidina Utsman, dan ternyata Sayyidina Utsman menjawab, dan ditawari dengan syarat yang diberikan tadi. Sayyidina Utsman menjawab, saya bersedia. Saudara, apa yang dijawab oleh Sayyidina Ali, inilah tuntunan agama. Karena itu Sayyidina Umar berkata, sungguh kehadiran Ali sangat saya butuhkan. Mudah-mudahan tidak ada kasus yang saya hadapi tanpa kehadiran Sayyidina Ali. Tidak wajarkah orang semacam ini kita cintai? Tidak wajarkah orang semacam ini yang gugur, yang dibunuh dengan kejam? Tidak wajarkah orang semacam ini dicintai? Walaupun dengan sikap beliau yang sangat terhormat. Apa itu sikap beliau yang sangat terhormat? Beliau berpesan pada keluarganya, jangan menyiksa pembunuhku
Jangan menjatuhkan sanksi kecuali setelah terbukti semua bukti. Adakah orang semacam ini? Orang yang semacam inilah yang ucapannya diabadikan. Salah satu ucapannya yang diabadikan, pesannya kepada gubernurnya di Mesir, apa pesannya? Ketahuilah, siapa yang engkau temui, maka dia itu kalau bukan saudaramu seagama, maka dia adalah saudaramu sekemanusiaan. Tidak wajarkah dia dicintai? Tidak wajarkah beliau diteladani? Itu suatu hal yang saya ingin kemukakan dalam konteks Sayyidina Ali. Sayyidah Fatimah, istri beliau. Sayyidina Fatimah itu tidak digelar Ummul Mukminin, tetapi Ummu Abiha, ibu dari bapaknya, ibunya ayahnya. Kenapa? Beliau meneladani ayahnya luar biasa. Beliau mengikuti ayahnya luar biasa. Ayahnya yang Rasul itu, ayahnya yang manusia itu, beliau ikuti dan layani. Bisakah kita menjadi seperti Sayyidah Fatimah, menjadi ibu dari ayah kita, ibu dari ibu kita? Suatu ketika beliau sangat membutuhkan pembantu, sudah letih dalam mengurus rumah tangga. Beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar diberikan pembantu. Apa jawab Nabi? Saya tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi saya ajarkan kepadamu, wahai anakku, ketika engkau akan tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Niscaya engkau akan menjalankan tugas rumah tangga dengan enak, dengan bahagia, dan dengan tentram. Itu yang dapat kita seladani dari Sayyidah Fatimah. Yang terakhir menyangkut Sayyidah Fatimah, saya ingin katakan, Nabi sangat mencintai beliau. Tetapi beliau bersabda, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka saya akan potong tangannya. Tidak ada perbedaan antara anak Rasul, anak pejabat, anak presiden dengan rakyat jelata biasa. Penegakan hukum harus ditegakkan untuk semua, walaupun terhadap anak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah wajar ini kita teladani? Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu adalah gambaran cinta Nabi terhadap cucunya. Sampai-sampai kalau sholat, cucunya datang nunggang di punggungnya sewaktu beliau sujud. Beliau memperlama sujudnya. Setelah salam, setelah anak itu meninggalkan beliau salam, sahabat-sahabat bertanya, kali ini kamu sujud lama, apa ada perubahan? Kata Nabi, tidak, cucuku sedang menunggangku. Aku tidak mau menjadikan dia berhenti dari tunggangannya sebelum dia puas. Sungguh, itulah cinta pada cucu. Kita bisa bahas kenapa kita mencintai cucu lebih daripada anak, tapi bukan di sini tempatnya. Yang penting bahwa mencintai cucu adalah hal yang wajar. Tetapi kita lihat lagi dari pengalaman Nabi dengan Sayyidina Hasan. Suatu ketika anak kecil ini yang waktu itu baru berusia sekian tahun, mungkin sekitar 6 atau 7 tahun. Apa yang terjadi? Dia mengambil korma yang merupakan zakat. Nabi melihat sang anak mengambil sebiji korma dan memasukkan di mulutnya. Nabi terus pergi kepada sang anak dan mengeluarkan dengan jari-jari beliau korma yang dimakan itu dan berkata, ini tidak boleh wahai cucu. Saudara, kalau kita, apa sih artinya sebiji korma? Kalau kita yang memberi zakat pun pasti akan rela. Tapi Nabi enggan memberi contoh yang salah. Karena makanan yang haram itu mempengaruhi kepribadian seseorang. Sama halnya orang yang mau mencuri, mau merampok itu seringkali minum minuman keras. Kenapa? Karena minuman mempengaruhi jiwanya. Makanan yang haram mempengaruhi jiwa. Itu yang kita temukan
dari sikap Nabi terhadap Sayyidina Hasan. Kita temukan bagaimana Sayyidina Hasan ini bersedia untuk tidak diangkat menjadi pemimpin tertinggi negara demi mendamaikan antara dua kelompok kaum muslimin. Setelah meninggal Sayyidina Ali, beliau didaulat untuk menjadi khalifah. Tetapi ada Muawiyah yang memerangi Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Hasan, saya bersedia untuk tidak menjadi khalifah, menyerahkan kepemimpinan negara kepada Muawiyah dengan syarat dia tidak jadikan sebagai turun-temurun. Beliau mendamaikan. Bisakah kita meneladani sikap keluarga Nabi ini dalam segala urusan kita demi mendapatkan kedamaian dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara? Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, perjuangannya menegakkan agama tidak diragukan. Itu ada Gibran, Khalil Gibran, seorang Libanon berwarga negara Amerika, penganut Kristen. Beliau berkata, Sayyidina Husain dengan kegugurannya telah melukis kemuliaan umat manusia melalui darahnya. Keguguran beliau dan makna keguguran beliau untuk membela kebenaran dan mengorbankan diri dan keluarganya sedemikian rupa adalah contoh bagaimana seharusnya kita memperjuangkan kebenaran itu. Bagaimana seharusnya kita memperjuangkan nilai-nilai yang kita anut dalam kehidupan kita beragama, berbangsa, dan bertanah air. Saya kira itu sedikit dari keteladanan kehidupan keluarga Nabi yang mestinya kita berusaha untuk meneladani mereka itu. Dan karena itu kita memohon bantuan Allah, kita memohon cinta Allah kepada keluarga itu mengalir juga kepada kita yang bersalawat kepada Nabi dan bersalawat kepada keluarga Nabi. Demikian, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.